mungkin, saya nggak tahu ya nanti apakah kita bisa membahas semua, sistem atau kayak mungkin satu-satu contohnya atau cuma sebagian sistem tapi agak banyak gitu contohnya. Nanti kita lihat aja. Untuk peredaran darah sendiri dia tidak lebih, apa ya, tidak kurang lebihnya dia tentang ini sih, ya saya coba slideshow dulu biar teman-teman kebayang, mmm, konsepnya seperti apa karena memang pasti beda-beda. Yang pertama tentang ya, sistem sirkulasinya, nanti gimana dari sini ke sini arahnya seperti apa, terus kalau di mamalia seperti apa. Tapi ya ini saya rasa teman-teman sudah kebayang lah ya, apalagi kalau yang mamalia itu udah, mungkin arah-arahnya seperti apa, terus yang mana sistol, diastol itu silakan teman-teman ingat-ingat lagi. Sistol, ketika darah keluar dari ventricle terus istilah-istilah ventricle, atrium. Kalau kita mungkin banyak yang sering dengar juga serambi sama bilik. Nah ini teman-teman silakan dibiasakan juga dengan istilah ventricle atau atrium. Kalau di soal banyaknya soal kayak gitu sih, ventricle, atrium. Terus ya ini sistem pembuluh darah, ini bisa kelihatan sistolnya yang seperti apa, terus diastolnya yang seperti apa. Nggak usah. Sama, pembuluh darah, teman-teman ingat pembuluh darah itu ada vena, arteri, terus isinya gimana aja itu masing-masingnya. Kayak kalau vena yang ada di menuju ke jantung, dia banyaknya konsentrasi O2 atau CO2. Nah itu, poin-poin yang kayaknya harus teman-teman ingat juga. Dan yang terkait ini sih, mana nih, jadi ketika mana luas permukaan area sebetulnya mana yang lebih tinggi, mana yang rendah gitu, terus mana yang berdasarkan kecepatan, mana yang paling tinggi, terus berdasarkan tekanan, mana yang paling tinggi gitu-gitu. Terus apalagi ya, ini yang tadi kita bahas juga di sistem pencernaan. Jadi sistem peredaran darah ini tidak lepas juga dari sistem limfatik karena ada bagian-bagian molekul-molekul yang dia tidak bisa langsung masuk ke peredaran darah tapi harus masuk dulu lewat sistem limfatik. Kayak tadi yang Eee, apa ya, yang dia larut di dalam lemak biasanya masuk dulu ke limfatik baru nanti di sini terjadi pertukaran pertukaran materi gitu ya, di kapilernya, gitu. Terus isi-isi tentang peredaran darah, isi-isi tentang darah, darah isinya ada apa aja, ya silahkan teman-teman ingat-ingat lagi ada berapa kelompok, jangan lupa yang kayak gini. Nah, yang hematopoietic stem cell, sebetulnya ini bakal lebih banyak kepakai di sistem imun. Jadi teman-teman harus tahu ini dulu baru teman-teman bisa kebayang di sistem imun itu seperti apa. Nah, kalau di sini ya ingat ada hematopoietic stem cell, ah, terus di sini nanti dia jadi progenitor yang mieloid, limfoidnya. Terus kalau mieloid dia nanti akan jadi sel darah merah, sel darah putih, terus dia akan jadi trombosit. Terus kalau di limfoid berarti dia akan di limfosit. Yang berperan di sistem imun yang mana, Kak? Apakah sel limfosit doang? Untuk yang berperan di sistem imun ada limfosit sama sel-sel darah putih. Sel-sel darah putih ada monosit, neutrofil, basofil, eosinofil, ya gitu. Monosit ini nantinya dia bisa berkembang jadi sel dendrit sama sel dendritik sama sel makrofag. Jadi ketika di dalam jaringan, kalau di dalam pembuluh darah dia biasanya monosit doang. Ketika di jaringan terus ada yang luka, dia bisa berkembang jadi makrofag atau dendritik. Ini nanti akan berperan penting dalam sistem imun. Mungkin nanti kita harus membahas sistem imun, saya request mungkin siang atau ya kita lihatlah nanti sistem imunnya. Terus teman-teman kalau di darah apalagi ya? Oh ini sistem kalau di anatomi fisiologi hewan teman-teman, jangan sampai ketukar sama istilah totipoten, multipoten, pluripoten, unipoten. Ingatnya dari kata-katanya. Totipotensi, ya ini kan mirip sama tumbuhan, jadi dia dari satu sel sebetulnya akan jadi individu yang baru. Nah, kalau di hewan, dia dari satu sel ke individu yang baru adalah pada saat embrio, ya kan. Dari embrio yang tadi satu sel dia akan membelah-membelah, morula, blastula, dan lain-lain, akhirnya jadi satu individu yang utuh kayak kita. Nah, kalau di pluripoten, pluripoten itu adalah potensi atau kemampuan sel yang berkembang dari satu sel, dia akan jadi banyak jenis sel. Misalnya sel stem, stem cell, embryonic.
dia kan akan berkembang jadi banyak jenis sel. Beda, agak beda sama multipoten. Multipoten dia memang satu sel tapi bisa berkembang jadi banyak tipe sel. Ada sel darah misalnya, kalau sel darah tadi kan ada sel darah mieloid sama yang apa limfosit ya untuk yang pembentukan limfosit, lymphoid stem cell gitu. Terus kalau yang unipotent berarti dari satu sel dia akan berkembang jadi satu sel yang lebih spesifik. Misalnya kayak untuk bikin tulang dia dari sel osteogen atau dari kondrogen ya gitu-gitu. Osteosit dari kondrosit yang gitu-gitu. Oke, ini FYI. Apalagi ya? Mungkin nanti teman-teman bisa menemukan sayatan-sayatan kayak gini. Silakan teman-teman nanti dianalisis aja. Atau ini biasanya ada kaitannya juga sama sistem sistem apa ya ini? Ya, kalau di hewan biasanya yang sering terbahas adalah yang ikan. Karena di ikan ini yang tadi saya bilang sistem peredaran darah ini tidak lepas juga dari sistem pernapasan karena nanti bakal ada apa ya difusi si oksigennya itu seperti apa kalau di darah nanti seperti apa tekanan oksigennya seperti apa yang gitu-gitu sama kurva disosiasi oksigen. Nah sebelum ke sana ini contoh soalnya seperti apa ini silahkan teman-teman di ini masih ada kah? Oke, kayaknya banyak yang sudah keluar. Boleh dilihat lagi yang ini. Ini ada soal tentang difusi gitu. Terus dijelasin ini ada seperti ini. Kira-kira nih, oke ini gimana ya enaknya ya? Karena soalnya ini masih di bawah. Saya coba kecilin. Sebentar, sebentar. Saya coba, oke, saya coba kecilin. Tapi tetap gak bisa ya, gak bisa full. Mungkin gini dulu, saya pengennya ya teman-teman bisa jawab dulu, baru nanti kita bahas barengan. Gitu. Enaknya gimana ya? Saya share lagi. Ini nggak bisa di ini soalnya. Coba kalau saya ini dulu mana ya? Sekejap, sekejap. Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. Tetap ya ini agak kecil. Saya kecilin. Tapi kecilin juga nggak akan terlalu ini sih, guys. Tuh, dia nggak akan ke bawah semua. Intinya ada soal ini. Coba silakan teman-teman baca. Ini ada faktor yang membatasi difusi oksigen pada sistem pernafasan hewan dapat dijelaskan menggunakan hukum Fick. Hukumnya kayak gini. Nah, biasanya kalau untuk biologi, kalau untuk rumus-rumus persamaan itu di apa ya? Dia udah dikasih tahu dan udah dikasih tahu keterangannya apa. Jadi kita tinggal dianalisis dari rumus ini, nggak perlu dihafal rumusnya. Nanti silahkan dianalisis. Ini termasuk di ekologi-ekologi juga banyak nanti rumus-rumus. Mungkin teman-teman mendapatkan rumus yang aneh-aneh. Jadi nggak perlu dihafal, tapi nanti langsung aja dikerjakan. Ini susah nih, susah guys. Gini aja deh. Monggo, monggo. Aduh, 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 aduh. Nah, ini dulu mungkin.
Kalau yang eh, lewat handphone mungkin bisa di screenshot dulu soalnya ini. Oke, ini ceritanya ada sistem pernapasan di organisme akuatik yang tadi kita bilang ya. Oke, baru ada satu kubu nih. Atau yang lain mungkin agak sulit. Ke ini, ke bawahnya adalah kayak gini. Ya, silakan. Nah, oke. Oke, good. Udah ada dua. Eh, Yuk, yang lain boleh. Oke, yang lain masih ada yang mau mencoba menjawabnya? Atau bingung? Boleh. Saya kasih waktu lagi deh. 1 sampai 2 menit lagi. Oke, ada 3 kubu. Mari kita lihat lagi.
Oke. Oke, sudah kayaknya ya udah banyak yang mengerjakan. Bentar. Oke. Oke, saya coba kita coba lihat dulu. Kalau yang ini gimana sih Kak cara menjawabnya? Ini berarti kalau untuk teman-teman yang belum tahu konsepnya, berarti kita harus analisis dari gambar. Tapi kalau teman-teman udah tahu konsepnya, sebetulnya di sini ada kata kuncinya adalah organisme pernafasan hewan di mana ini? Pernafasan hewan air, berarti organisme akuatik. Teman-teman langsung aja bayangin kalau ini adalah ikan. Mungkin ya, yang gampangnya. Kenapa di sini agak dibedain? Karena teman-teman harus ingat kalau di hewan air, gimana caranya mereka mendapatkan oksigen? Apakah mereka harus semuanya ke permukaan terus nanti dapat oksigen kayak dia harus menghirup udara bebas? Atau seperti apa? Jadi oksigen di dalam air itu ada nggak sih oksigen di dalam air? Oksigen itu memang kalau di dalam air dalam bentuk oksigen yang terlarut atau dissolved oksigen. Pernah dengar mungkin ada dissolved oksigen atau DO. Nanti kalau di biological oxygen demand sama COD chemical oxygen demand. Intinya kalau di air itu ada dissolved oxygen. Jadi ada oksigen terlarut di dalam air. Jadi hewan-hewan air ini dia nggak perlu semuanya ke apa ya, ke permukaan terus dia beneran harus terpapar sama si udara gitu. Karena di dalamnya juga memang sudah ada air. Terus nanti gimana sistemnya? Jadi sistemnya kalau di hewan, ikan, itu nanti ada yang khusus. Jadi kayak nanti kan, makanya dia punya insang, yang mana insang ini sebenarnya yang masuk itu bukan kalau kita misalnya pernapasan, pernapasan di hewan darat atau manusia, yang masuk cuma udara doang. Nah, tapi kalau di insang itu yang masuk juga ada airnya yang masuk ke situ. Karena apa? Karena oksigennya dari dalam air, terlarut di dalam air. Nah, ini katanya gini, katanya ada rumusnya, faktor yang membatasinya adalah seperti ini. Q adalah laju difusi, D-nya adalah koefisien difusi, A-nya luas areanya, P1, P2 ini tekanan parsialnya, L-nya adalah jarak yang ditempuh. Terus di sini dibilang, hmm, ini gambar di atas adalah 3 model aliran darah pada air dan sistem pernafasan hewan air. Asumsikan bahwa yang A dari ketiga model adalah sama. Berarti kita bisa coret ini. Terus koefisien difusi harusnya sama, ya nggak sih? Ya karena kan di sini media respirasinya sama-sama air, jadi koefisiennya kemungkinan sama. Berarti yang bakal jadi perbedaan adalah P1, P2, dan L. Yang paling banyak banget berarti harusnya L ya. L adalah jarak yang ditempuh untuk gas berdifusi. Sekarang kita lihat di sini. Tentukan pernyataan berikut benar atau salah. Yang A. Sistem pernafasan satu merupakan sistem yang paling efisien dalam mengambil oksigen dari air. Let's say kita punya L-nya kan berarti dari sini dan sini. Ya nggak sih? Ini cara bacanya gimana sih, Kak? Ini tuh artinya ini airnya, ini adalah darahnya, alirannya. Alirannya kalau di sini air ke sini, kalau darah ke sini, terus di sini tidak ada jarak. Kalau yang ini ada jarak tertentu dan kalau ini kita lihat panahnya sama, artinya arah air sama arah darahnya sama gitu. Kira-kira sistem yang paling optimum yang mana? Kayaknya di sini pada jawabnya sama semua. Kalau yang A katanya benar. Kenapa benar?
Karena teman-teman bayangin aja, jadi gimana sih caranya apa ya, zat itu berpindah? Intinya mirip sama yang saya katakan dari kemarin, zat itu berpindah dari, potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Berarti harus ada perbedaan potensial. Artinya kalau ada perbedaan potensial, apa ya, dia nggak bisa sama-sama tinggi dan nggak bisa sama-sama rendah. Kalau kita lihat nih, apakah yang satu, 2, 3 ini semuanya akan membuat perbedaan potensial? Kalau kita lihat satu, 2 ini bisa jadi ada perbedaan potensial ya, satu sama 2 ini mirip, kan kayak gini, gitu ya. Sedangkan yang 3 ini sama. Kalau kalau dia beda aliran, berarti kan kemungkinan potensial yang di sini sama potensial yang di sini pasti bakal berbeda ya kemungkinan, karena dia makin begini. Nah, terus di sini ini kita pengennya nih ceritanya si oksigennya ini bisa berpindah. Artinya harus ada sesuatu yang potensialnya memang beda dari yang awalnya di sini mungkin tinggi atau di sini rendah, di sini tinggi. Ya, kira-kira gimana nih? Kalau air kan kita bayanginnya dia masih punya banyak oksigen gitu ya. Kita bayangin di sini berarti air yang baru masuk itu akan bawa banyak oksigen, terus nanti makin ke sini oksigennya bakal makin banyak atau makin sedikit. Ini bayangin ini adalah insang. Kalau air ketemu sama darah, harusnya oksigen yang ada di air nantinya ditransfusikan ke darah, ditransfer ke darah ya kan. Tujuan dari pernapasannya kayak gitu. Darahnya dapat oksigen dari air. Artinya dari sini oksigennya harusnya tinggi, ke sini makin rendah makin rendah. Oke. Kayaknya ini masih make sense. Yang ini juga masih sama kan, karena kan arahnya sama. Tapi kalau yang ini, air sama darah, ini sama-sama arahnya. Artinya kalau airnya di sini potensialnya tinggi, terus misalnya darah dari sini potensialnya berarti tinggi juga dong. Makin ke sini potensial rendah, ini potensial rendah. Apakah oksigennya bisa berpindah? Ingat, kalau dia sama-sama potensial tinggi, berarti kan nanti si oksigennya nggak bisa berpindah ya. Karena oksigen ini dia ya molekul atau apapun dia secara apa ya, secara alaminya dia akan berpindah dari yang tinggi ke rendah. Kalau sama-sama kayak gini tidak ada perbedaan gradien konsentrasi, maka dia akan sulit berpindah. Berarti yang 3 kita udah bisa eliminasi. Tinggal kita tentukan satu atau dua caranya. Terus kita lihat dari rumus. Rumus ini yang menentukan adalah L. Kalau L-nya lebih jarak yang ditempuh gas untuk berdifusi, sorry, gimana nih? Jarak yang ditempuh gas untuk berdifusinya lebih tinggi. Oke, sama di sini jarak laju difusinya berarti harusnya bakal gimana? Bakal lebih kecil ya. Kebayang nggak sih? Jadi ini laju difusi berarti bergantung sama jarak. Misalnya nih, kalau jaraknya 5 cm, jaraknya 5 cm, ini misalnya potensialnya sama, anggaplah 1. Dia jadi 1/5. 1/5 sekitar 0,2 ya laju difusinya. Tapi kalau luas area difusinya salah, jarak yang ditempuhnya cuma 1 cm gitu. Jaraknya 1 cm berarti 1/1, artinya dia laju difusinya 1. 1 sama 0,2. Tentunya lebih gede yang 1. Artinya jarak difusinya ini kalau makin sedikit dia makin bagus. Antara 1 dan 2 jaraknya tentu lebih bagus yang 1. Jadi kalau dibilang sistem pernafasan 1 merupakan sistem yang paling efisien dalam mengambil oksigen dari air. Ini sudah pasti jawabannya benar. Ini kita bisa tuliskan ini benar. Karena 1 ini luasnya udah yang paling sedikit, terus ini perbedaan tekanan parsialnya juga kayaknya udah paling bagus ya, karena kan dia berbeda arahnya. Tuh. Emang kayak gimana sih Kak? Saya belum kebayang nih Kak, kenapa harus berbeda. Jadi gini, ini. Jadi kalau di hewan air ini ada yang namanya counter current exchange. Dia tuh harus kayak gini teman-teman biar bisa berpindah si oksigennya. Ini misalnya tekanan oksigen. Tekanan oksigen sama ini tekanan oksigen di dalam darah. Nah, di sini kalau dia gini, gimana caranya biar dia ini bisa berpindah? Artinya tekanan oksigennya di sini, ini O2. Oke, kita lihat dari mana nih. Ini kan insang nih. Insang tuh berlembar-lembar.
Terus di dalam insang ini ada kapiler-kapiler tentunya, ada kapiler-kapiler darah. Nah, kalau di sini ada yang namanya counter current exchange, artinya di sini ada apa ya? Perbedaan arus, perbedaan arah dari si pembuluh darah, aliran darah sama dari air. Kalau bisa tuh kayak gini gitu. Jadi di sini airnya misalnya kalau arah airnya ke sini, di sini kita lihat tekanannya harusnya kayak gimana sih? Arahnya ini dia harus dibuat berbeda biar nanti terjadi apa ya, perpindahan. Kalau kita lihat di sini, ini tekanan oksigennya di sini relatif lebih tinggi terhadap yang di sebelah sini. Ini juga, ini juga 90, ini 60, ini 30. Coba kita bayangin kalau di sini arahnya kebalikannya. Kalau arahnya kebalikannya, arahnya sama gitu ya. Misalnya arah airnya juga ke kiri, berarti kan arah air yang paling sebelah kiri adalah 30, ya nggak sih? Karena tekanan yang pertamanya ada oksigennya ada 150. 150-nya bisa pindah, 120-nya bisa pindah, 90-nya bisa pindah. Tapi pas di sini dia nggak bisa pindah karena di sini tekanan oksigen yang ada di airnya cuma 60. Sedangkan berarti kan makin ke sini kebaliknya ya. Coba saya gambarin. Hmm, Saya gambarin ini kebalikannya. Oke. Ini kalau arahnya ke sini, kalau arahnya ke sini, berarti kan ini kebalikannya ya. Berarti ini 30-nya di sini, terus 60. Terus ini 90-nya masih sama, ini 120, 150, sama 150. Oke, ceritanya, kalau 150 ini bisa ya berpindah di sini. Ini kan tujuannya si air dari oksigen dari air masuk ke dalam pembuluh darah. Oke, bisa. 120 ke 50, oke bisa. 90 ke 90, oke bisa. Tapi dari sini 60 ke 110, dia nggak akan bisa. Nanti lama-lama malah oksigen dari darah malah keluar lagi jadinya kayak gini. Kalau dia arahnya sama. Makanya di sini dibuat arahnya itu harus beda. Kalau arahnya beda kayak gini, oh 50 ke 140 oke bisa. 120 ke 110 oke bisa. Walaupun beda tekanannya tidak begitu banyak ya. Tapi di sini akhirnya si oksigennya bisa berpindah dari air menuju ke pembuluh darah. Gitu. Jadi di sini harus disebut dengan counter current. Jadi perpindahannya itu berlawanan dengan arus airnya. Itu konsepnya. Terus kalau dilihat di sini memang pasti ada jarak ya. Nah, ini jaraknya. Makin jauh, ternyata nanti laju difusinya makin rendah. Makanya di sini bakal banyak lamela-lamelanya lembaran dan airnya lewat di lamela ini, di lembarannya ini. Iya, di lembarannya. Makanya airnya bisa lebih optimum karena dia jatuhnya per lembar, enggak yang jauh banget gitu. Sekarang kita kembali ke soalnya. Berarti kalau di soal ini, eh sistem, sorry, ini kita agak ini aja. Sistem pernafasan satu merupakan sistem yang paling efisien. Ini jaraknya lebih kecil dibandingkan ini, berarti ini udah pasti benar gitu ya. Oke, sampai sini aman? Oke, ini kayaknya masih sama, benar, salah, benar. Ada yang benar, salah, benar, 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 benar. Oke, nomor satu kayaknya masih aman. Yang B-nya nih, pada sistem satu dan 2 darah yang keluar dari sistem pernafasan mengandung oksigen yang lebih tinggi pada air, bentar, darah yang pada sistem pernafasan mengandung oksigen yang lebih tinggi dibanding oksigen pada air yang keluar. Oke, di satu 2 darah yang keluar dari sistem nafas, berarti ini kita anggapnya ini sistem nafas ya, berarti kan ini pembuluh kapiler. Berarti darah yang keluar, darah yang ini nih ceritanya, dia katanya oksigennya lebih tinggi dibandingkan airnya yang keluar. Dibandingkan air yang keluar. Betul atau salah? Ini kalau kita tahu konsepnya yang tadi kita lihat, oh iya kalau dia yang keluar itu darahnya jadi oksigennya tinggi. Karena kan tadi dapat banyak supply ya dari si air ini. Terus
air yang keluar justru oksigennya jadi rendah karena tadi makin lama makin ke sini tekanan parsialnya 30 bahkan udah makin kecil gitu. Ini berarti secara konsep dia benar, tapi kalau kita nggak tahu konsepnya gimana nih, Kak? Ya udah kita lihat aja di sini. Ini darahnya mengalir ke sini, air mengalir ke arah yang berlawanan. Artinya nanti bakal ada pertukaran gas gitu kan. Jadi ditukar, ditukar karena dia ada pertukaran si pertukaran oksigennya. Jadi kita anggapnya ya ini sama dengan pertukaran gas yang ada di paru-paru, teman-teman. Jadi kalau dari paru-paru teman-teman bayangin, darah yang keluar dari paru-paru itu kan mengandung banyak oksigen. Berarti ini seharusnya betul ya, darah yang mengandung banyak oksigen. Terus yang keluar dari paru-paru itu sudah pasti banyak yang mengandung, oh sorry, ini darah yang keluar dari paru-paru, terus masuk lagi ke jantung, dia memang banyak oksigen. Ini kebalikannya nih, kalau darahnya ini yang keluar dari sistem pernapasan, kok darah yang keluar dari sistem? Berarti di sini, oke, di sini yang apa nih, yang lebih tinggi dibanding oksigen pada air. Ini kan air yang keluar dari sistem pernapasan. Kita bayangin aja di paru-paru juga kan terjadi pergantian oksigen sama karbon dioksida ya. Yang dia masuk ke jantung lagi, dia berarti akan banyak kandungan si apa namanya? Kandungan oksigennya. Karena kan dia akan diedarkan ke seluruh tubuh. Terus sisanya berarti oksigennya karena udah dipakai, dia akan banyak si sel-sel darah yang tadinya mengandung oksigen jadinya banyak mengandung karbon dioksida. Itu kayak kebalikannya gitu. Nah, di sini ini juga mirip. Di sini darah yang keluar dari sistem pernapasan pasti kaya akan oksigen. Nah, ini yang tadinya dissolve oksigen di air, berarti nanti oksigennya akan berkurang ya. Oksigennya jadi menurun karena dia banyak yang ditransferkan ke pembuluh darahnya. Berarti kalau di sini dibilang sistem 1 dan 2 darah yang keluar dari pernapasan mengandung oksigen yang lebih tinggi. Ini betul. Dibanding oksigen pada air yang keluar dari sistem pernapasan. Berarti ini betul. Gitu. Karena air yang keluar dia pasti oksigennya sudah banyak yang dipindah ke sistem pembuluh darahnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke, yang C dulu deh. Kita lanjut dulu. Sistem 2, sistem 1 lebih baik dari 2 karena sistem 1 bisa mempertahankan gradien oksigen P1, P2 lebih baik. Oke, secara umum P1, P2 untuk sistem 1 dan 2 itu harusnya sama. Karena ini arahnya sama ya. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Alias dia berlawanan. Counter current. Counter current. Ini udah sesuai. 1 sama 2 berdasarkan P harusnya sama-sama bagus. Terus apa yang membedakan satu lebih bagus? Karena tidak ada jarak ini, guys. Sedangkan ini ada jarak nih. Jadi makin besar L, makin kecil sih laju difusinya. Jadi kalau dibilang ini sistem 1 lebih baik dari 2 betul. Tapi apakah karena dia bisa mempertahankan gradien konsentrasi ini kurang tepat. Harusnya karena L-nya lebih sedikit, L1 itu lebih kecil daripada L2. Jadi ini salah. Tuh. Oke, sampai sini kita lanjut deh. Sistem 3 ini paling tidak efisien karena tidak mampu mempertahankan gradien oksigen. Ini udah jelas ya kalau kita tahu kalau gradien itu dia harus yang berlawanan. Apalagi kalau di air dia pakainya counter current. Jadi harusnya gini. Bisa gini-gini atau ya kebalikannya. Ini makanya jadinya betul ya. Ini paling tidak efisien karena tidak mampu mempertahankan gradien oksigen. Sampai sini, teman-teman, ada pertanyaan dulu? Masih aman ya? Kayaknya. 3, 2, 1. Oke. Jadi yang tadi untuk teman-teman yang belum tepat, nanti kan jawabannya benar-benar salah benar. Oke, udah ada sih benar-benar benar salah, benar-benar benar salah benar salah, benar-benar salah benar. Oke, udah ada beberapa yang tepat. Untuk teman-teman yang belum, berarti ini alasannya kenapa teman-teman jawabannya kurang tepat.
Oke, 3, 2, 1. Hmm, gimana sih? Oke. Lanjut, kita, sorry. Oke, kita sekarang lanjut ke, oke. Terus apalagi Kak biasanya pernapasan sama peredaran darah. Jadi ya antara soal yang pernapasan doang atau kalau peredaran darah dikaitkan sama pernapasan. Contohnya yang tadi saya bilang, ada kurva disosiasi oksigen. Kayaknya ini teman-teman mungkin udah banyak yang pernah mengerjakan juga. Ini jangan dihafal, tentunya jangan dihafal jawabannya, tapi teman-teman silakan cari tahu kenapa ini jawabannya seperti ini, alasannya gitu ya. Silakan teman-teman coba kerjakan dulu dengan alasan yang menurut teman-teman ini konsepnya harusnya kayak gini gitu. Oke, nggak bisa ya. Ini bisa nggak sih saya perbesar? Nggak bisa, ini udah maksimum. Oke, silakan ini dikerjakan dulu. Oke, ya ada yang sudah jawab. Good. Oke, adakah kubu lain yang mau menjawab? Kubu lain. Saya suka ya kalau ada banyak perbedaan gitu. Oke, seru nih, seru. Oke, ih seru banget ini. Sekarang beda-beda nih. Oke. Mhm. Oke, oke. Gak apa-apa, kita sambil tunggu. Ini kayaknya soal OSK tahun berapa ya? Saya lupa. Oh, tahun 2019.
mm, 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 mm. Mm, 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 mm. Oke, masih masih saya tunggu. Yang lain mungkin ada lagi yang mau mencoba dulu. Boleh sambil dibuka-buka materinya. Itu apa sih gitu. Oke, ya, udah banyak nih yang menjawab. Mari kita coba ya. Kita coba bahas. Sebentar. Mhm. Sebentar. Ada lagi mungkin yang masih mau mencoba menjawabnya? Oke, kita coba. Sudah jam segini, mari kita coba. Sudah sekian menit. Ini, gambar ini adalah mekanisme pengaturan pernapasan dan kurva disosiasi oksigen. Oke, sepertinya ini gambarnya agak ini ya. Bukan. Oke, ini kita lihat dulu. Ini kayaknya nomor A, B. Ini teman-teman bisa lihat dari sini. Dari dari apa ya? Bagan atau dari mekanisme ini. Oke, sebelum ke sini saya mau kasih tahu dulu kali ini ya. Untuk pernapasan peredaran darah tadi apalagi yang keluar biasanya terkait ini. Ada yang ini ya, yang tadi kontrol keluar masuknya oksigen, karbon dioksida tidak hanya di ikan tapi juga di mamalia. Nanti teman-teman silahkan apa ya, dibayangkan, oh gimana sih caranya si oksigen ini bisa masuk ke dalam tubuh kita ya, karena itu salah satunya berarti tekanan oksigennya di kita harus harus lebih rendah gitu. Terus nanti tekanan oksigen di luar berarti harus lebih tinggi. Terus ke sini makin ke sini kita lihat ini nantinya gimana sih ya, akhirnya bisa tuh dia sih tekanan oksigennya dikeluarkan lah gitulah. Ini selain yang kayak gini biasanya ada apa lagi Kak? Ada tentang kurva disosiasi hemoglobin. Jadi hemoglobin kan ini untuk apa ya? Untuk pernapasan dia tidak lepas dari gimana sih caranya oksigen terikat sama sel-sel tubuh kita. Tepatnya sama sel darah yaitu di hemoglobinnya. Ini jadi secara umum dia itu misalnya kayak gini. Ketika istirahat dia kalau tekanan apa ya? Ini kan berarti kalau ada grafik kayak gini kita lihat sumbu X sama sumbu Y. Sumbu X-nya adalah tekanan parsial oksigen, sumbu Y-nya di sini saturasi oksigen di hemoglobinnya. Jadi kalau makin tinggi tekanan parsial oksigennya harusnya dia makin tinggi juga, ya kan, saturasi oksigennya. Tapi kurva ini dia ini bisa berpindah, teman-teman. Ini ceritanya PO2 dan hemoglobin dissociation kalau di pH-nya sekitar 7,4. Ini pH yang normalnya misalnya. Terus gimana?
Apa yang akan terjadi kalau pH-nya jadi lebih rendah? pH lebih rendah ini ada kaitannya sama sama apa ya? Sama kadar oksigen. Kalau kadar oksigennya dia jadi lebih mana nih di sini? Kalau di sini kadar oksigennya jadi lebih rendah, seperti apa? Kalau kadar oksigennya jadi lebih tinggi seperti apa? Kita lihat di sini. Kalau dia pH-nya, misalnya pH-nya ternyata yang berubah. pH-nya jadi 7,2. Di sini kita lihat, jadi Hb-nya ini dia akan mengambil oksigen yang lebih rendah di pH yang lebih rendah gitu. Ini cara bacanya gimana sih? Oke, jadi kurva itu dia bisa bergeser ke kanan dan ke kiri. Kayak gini sih, lebih gampangnya ya. Jadi kurva awalnya gini, kalau dia normalnya di 7,4 gini. Terus kalau pH-nya lebih rendah, artinya dia bakal bergeser ke arah kanan. Kalau pH-nya lebih tinggi, dia akan bergeser ke arah kiri. Ini tuh ke arah kiri, gimana? Ini ke arah kanan gitu. Terus kalau temperatur ini juga bakal kelihatan kalau temperaturnya makin tinggi dia akan bergeser ke kanan, temperatur makin rendah dia akan bergeser ke kiri. Kalau oksigen gimana? Ya udah lihat aja ini oksigen. Kalau tekanan parsialnya lebih rendah dia akan bergeser ke kiri dong. Kalau dia tekanan parsialnya lebih tinggi jadi bergeser ke kanan. Itu intinya untuk kurva disosiasi oksigen. Belum ada ini iniannya. Kalau contoh soalnya kayak gimana? Terakhir saya lupa ini di 2000 berapa, 2019 atau 2020. Ini ada kurva disosiasi oksigen, tapi kita harus baca ininya dulu. Baca bagannya dulu ya. Kita coba perbesar. Ini bagiannya seperti ini. Kita lihat gambar ini adalah mekanisme pengaturan pernapasan dan kurva disosiasi oksigen Hb. Oke, kita lihat ini. Ini ada A sama B. Ini teman-teman kita harus lihat gak sih Kak ini aneh? Nggak apa-apa, teman-teman langsung baca ini aja. Baca dari pernyataannya. Misalnya yang pertama, pekerja Trans Papua yang baru sampai di Pegunungan Tengah Papua akan mengalami hiperventilasi. Hiperventilasi itu apa artinya? Hiper kan tinggi, ventilasi berarti dia akan mungkin pernapasannya jadi lebih tinggi yang disebabkan oleh adanya sinyal melalui jalur B. Oke, sinyal jalur B. Jalur B di sini dibilangnya karena nerve signal indicating low oxygen. Oke, berarti di sini kalau dia low oxygen pakai yang B, tapi kalau dia karena ada kenaikan karbon dioksida dia pakainya yang A. Kira-kira kalau jalur pekerja Trans Papua berarti dia dari luar Papua terus ke pegunungan Papua. Pegunungan kan kita anggapnya dia tempatnya tinggi ya. Ini tempat tinggi ada kaitannya nggak sama konsentrasi oksigen? Ini pasti ada kaitannya. Ada, betul. Gimana biasanya kalau tempat tinggi oksigennya lebih tinggi atau lebih rendah? Atau dia CO2-nya lebih tinggi atau lebih rendah? Gimana kira-kira? Tekanan Boleh. udara lebih tinggi, terus O2-nya lebih dikit. CO2-nya lebih sedikit? Oke, bisa. Duanya Apa O2-nya lebih 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 sedikit. Kenapa? Ada yang tahu? Ini fisika sih sebetulnya ya. Ini ngomongin fisika. Jadi secara fisika di bumi ini dia makin tinggi ketinggiannya, kita di suatu tempat yang tinggi, itu oksigennya, kadar oksigennya makin sedikit, makin rendah. Jadi makin di bawah, makin ya daratan di permukaannya, kita itu oksigennya sebetulnya makin tinggi gitu. Jadi makin tinggi itu ada kayak naik sekian ratus meter, naik sekian sekian ribu meter, nanti akan berkurang sekian oksigennya gitu. Jadi di sini ini pekerja Trans Papua yang baru sampai di Pegunungan Tengah. Berarti kan kalau pekerjanya tadinya terpapar sama oksigen yang mungkin normal, terus ketika dia ke pegunungan, dia oksigennya jadi lebih sedikit. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kalau oksigen sedikit, berarti dia akan melalui jalur yang B. Ini. Berarti kita baca bagan aja. Berarti ini jawabannya benar. Kita coba ini kan. Em, ini jawabannya benar. Karena kan dia ini ya di sini low. Jalur B ini adalah low oxygen level. Ini di pegunungan itu apa oksigennya kemungkinan besar akan rendah gitu.
Makanya kalau orang-orang pegunungan dia biasanya lebih merah-merah karena si hemoglobinnya bekerjanya jadi ekstra ya. Karena ya oksigennya nggak ada gitu. Nanti oksigennya nggak ada, bukan oksigennya lebih rendah, jadi dia harus ekstra lebih banyak si hemoglobin biar menarik lebih banyak oksigen gitu. Lalu yang B, seorang pelari jarak pendek mengalami hiperventilasi. Ini hiperventilasi sama nih setelah menyelesaikan lomba. Berarti kan dia ngos-ngosan gitu. Hal ini disebabkan oleh adanya sinyal yang dikirimkan oleh jalur A. Jalur A ini dibilangnya pH-nya menurun, terus CO2-nya meningkat. Nah, kira-kira dia hiperventilasinya karena apa? Tadi kan di sini ada dua jalur hiperventilasi bisa karena A atau karena B. Kalau dia karena oksigennya rendah atau dia karena CO2-nya jadi tinggi dan pH-nya jadi menurun. Ini sebetulnya lebih mirip dengan jalur yang ini. Karena dia jadinya CO2-nya jadi lebih rendah dan pH-nya memang jadi menurun. Jadi dibandingkan dengan kondisi oksigen. Karena sebetulnya kan kalau di sini dibilangnya setelah menyelesaikan lomba ya, sorry. Setelah menyelesaikan lomba. Jadi kalau memang saat lombanya oksigennya memang jadi turun ya. Tapi kalau setelah menyelesaikan lomba sebetulnya dia tidak apa ya, oksigennya ya dia bisa udah kembali ke normal ya. Jadi bukan karena kondisi oksigen, tapi biasanya karena dia metabolismenya lagi nurunin dulu nih. Jadi pH-nya bisa jadi dia lagi menurun. Atau karbon dioksidanya dia jadi meningkat. Jadi kalau yang B, ini hiperventilasinya bukan karena oksigennya yang nurun, tapi karena yang ini lebih mirip sama jalur yang A. Ini juga jadinya benar. Tuh. Kalau yang C, pekerja Trans Papua yang baru sampai ke pegunungan tengah Papua akan mengalami pergeseran kurva disosiasi Hb ke kanan. Oke, kita ingat kalau dia itu oksigennya jadi lebih rendah ya kan, tekanan oksigennya. Kalau lebih rendah, ingat ini parsial oksigennya lebih rendah, harusnya dia mengalami pergeseran ke arah kiri ya. Ini kan oksigennya lebih rendah. Jadi harusnya ini salah. Sedangkan yang D, sehabis berlari, ini kurva disosiasi oksigen Hb pelari jarak jauh bergeser ke kanan. Oke, habis lari, berarti kan dia hiperventilasi lagi. Tapi, oh ya, ini ada bedanya nih. Ini ada pelari jarak pendek. Kalau ini pelari habis berlari, ini pelarinya jarak jauh. Di sini ada bedanya. Kalau jarak pendek biasanya kan dia berarti tidak terlalu ini ya. Kayak ya, oksigennya masih mungkin masih bisa. Kalau lari jarak jauh, oke. Kurva disosiasi HBI-nya apakah dia akan bergeser ke kanan? Berarti kalau dia pelari jarak jauh, apa yang akan terjadi? Ada kaitannya sama apa lagi nih kira-kira? Dia metabolismenya seperti apa? Ini saya sebentar. Ya. Oke, pelari jarak jauh. Kalau kita lihat di sini, kalau pelari jarak jauh, kira-kira dia yang mana nih? Apakah pH-nya jadi meningkat, terus temperaturnya jadi menurun, atau pH-nya justru menurun, tapi jadi metabolismenya meningkat, temperatur tubuhnya meningkat? Kalau kita lari jarak jauh, biasanya metabolismenya jadi meningkat kan ya. Artinya biasanya kemungkinan temperaturnya meningkat. Kalau dia meningkat, dia lebih condong ke kurva disosiasinya jadi ke arah yang kanan. Ini bergeser ke arah kanan, berarti udah sesuai nih teman-teman. Berarti ini kemungkinan benar. Oke, gini. Jadi jawabannya ini benar, benar, salah, benar. Benar, benar, salah, benar. Oke. Sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu. Ini mungkin ada yang bingung ya. Mungkin kalau yang A kayaknya udah pada ini ya semuanya kayak, Kak gimana ini kan kalau yang A, oke saya kebayang nih karena kondisi lingkungan oksigennya rendah. Kalau yang B gimana? Kalau pelari jarak pendek, kalau pelari jarak pendek, dia ini sebetulnya bakal apa ya lebih pH-nya ya kalau sebetulnya hmm, pH-nya bakal sama-sama menurun ya nggak sih jatuhnya?
pH-nya memang karena metabolisme pH-nya menurun, tapi di sini kalau jarak pendek, terus setelah menyelesaikan lomba biasanya dia jadi meningkat si karbon dioksidanya gitu. Sedangkan kalau yang jarak jauh, iya kalau jarak jauh dia biasanya karbon dioksida oksigennya yang jadinya oksigennya bisa tetap meningkat ya. Jadi kalau pelari jarak jauh biasanya hubungannya sama ini sih. Dia metabolisme tubuhnya. Oh, berarti metabolisme tubuhnya biasanya dia lebih banyak ini ya dipakai. Jadi dia lebih panas gitu, guys. Kalau kita habis lari kebayangnya kan temperatur tubuh kita lebih panas. Lebih panas makanya nanti lama-lama si kurva disosiasinya akan bergeser ke arah kanan gitu. Kalau yang C ini dia kenapa salah? Karena di sini kurva disosiasinya harusnya bergesernya ke arah kiri. Karena kan oksigennya jadi lebih ini ya, oksigennya jadi lebih sedikit. Makanya kurva disosiasinya ke arah kiri. Kalau ngomongin oksigen lebih sedikit, dia disosiasinya ke arah kiri. Tapi kalau ngomongin kayak suhu atau oksigennya jadi lebih banyak, dia bergesernya ke arah kanan gitu. Oke, sampai sini masih aman? Tiga, dua, satu. Oke. Oke, ini kayaknya teman-teman mungkin udah banyak juga dibahas di sekolah ya tentang kurva disosiasi. Kayaknya ada beberapa soal tentang kurva disosiasi. Intinya teman-teman yang perlu diingat yang ini aja sih. Yang agak gampangnya menurut saya ya, yang bisa diingat. Jadi kalau dari sini lihat basic pH-nya. Kalau pH-nya turun dia bergesernya ke kanan. Ini kita lihat. Kalau pH turun dia bergesernya ke kanan, kalau pH-nya naik dia bergesernya ke kiri. Terus kalau temperaturnya naik dia bergesernya ke kanan, temperaturnya turun dia bergesernya ke kiri. Tuh. Terus kalau yang oksigen, oksigen ini sebetulnya kaitannya sama pH. Biasanya kalau pH-nya jadi naik, oksigennya malah ketika oksigen turun pH-nya naik gitu. Terus ketika pH-nya rendah, justru oksigennya itu kondisinya biasanya lagi naik gitu. Jadi oksigen naik, dia bergesernya ke arah kanan juga. Nah, biar ingat nih gimana, teman-teman bisa ngafalin salah satunya sih. Misalnya, ya udah teman-teman ngafalinnya kalau temperatur tinggi, terus pH-nya rendah, pH-nya jadi rendah, terus oksigennya jadi naik, itu bergesernya ke arah kanan. Berarti nanti sebaliknya gitu, sebaliknya akan ke arah kiri. Daripada teman-teman ngafalinnya, oh ini dua-duanya harus diingat gitu. Biasanya jadi kebolak-balik biasanya. Itu konsep yang ini silahkan yang diingat-ingat. Kak, kok mau jadi DPG itu apa ya? Oh, di sini ini saya kasihin ini sih. Apa ya? Ini kayaknya gambar suatu penelitian, tapi kayak ya udah ini bisa diabaikan aja. Oh, Saya oke, pengen ini nunjukin yang si pH sama temperaturnya gitu. lanjut Gitu. Kak. Oke, Gap. Ini bagusnya sih saya ini ya. Bukan highlight pennya. Iya, bagusnya ini saya ini dari gambar tapi saya ngelihatnya ini kayaknya mudah nih untuk diingat-ingatnya. Karena pH sama temperaturnya bisa kelihatan gitu. Ini oke. Oke, kurang lebih itu untuk pernapasan peredaran darah mungkin kurang lebihnya itu. Sekarang kita akan lanjut ke yang lain. Sebetulnya di sini banyak soal terakhir itu tentang sistem imun ya. Saya juga nyiapin ternyata ada banyak banget sistem imun. Tapi karena ada banyak, mungkin saya nanti mau kasih konsepnya dulu. Oke, saya mau lihat ini dulu deh bentar, kuisnya ya. Yang tadi kuis, belum ada nih. Classroom, oh sebentar, saya lihat hasil kuisnya dulu ya. Untuk yang tadi, teman-teman pada ininya di mana kuis. Oke, yang respons di questions. Oh, respons tapi summary. Oh, oke.
Kalau yang lain tentang, sebentar, saya cek dulu ya. Sorry, kan kuisnya tadi Anfis tuh ya, kenapa saya malah nyari kuis? Oke. Ini mungkin. Oke, ini juga nanti ada kuis sih teman-teman. Saya biar tahu dulu nih teman-teman. Ini di sebelah mana? Oke, nggak apa-apa. Kita coba ke ini dulu deh. Hmm, next dulu, next dulu. Jadi ini ada tentang sistem imun, tapi saya nanti mau kasih materi dulu untuk sistem imun karena biasanya kalau di sekolah agak kurang dalam, tapi di soal ini agak wow banget gitu. Saya coba cek dulu sebentar terkait apa namanya pretest. Saya mau lihat pretestnya teman-teman dulu di sini. Sebentar, sebentar. Pretestnya untuk yang kemarin. Respons. Bentar ya. Jadi karena sistemnya ada banyak, jadi kita bisa pilih nih fokusnya ke sebelah mana. Oh, 11, 7, 8, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ini kemarin berarti yang nomor 6 sudah pernah teman-teman kerjakan. 7. Oke, oke nggak ada. Oke, nggak ada ya. Oke, kembali ke sini deh. Ternyata saya belum pernah kasih soal terkait sistem imun. Gak apa-apa, berarti saya coba ini dulu. Kita loncat dulu dari sistem peredaran darah ke ekskresi, karena ini kayaknya masih agak, inilah, masih teman-teman kayaknya pelajari. Dan biasanya untuk ekskresi ini, banyaknya baca data hasil penelitian atau yang konsep banget, kayak nanti ini transportnya yang NaCl yang keluarnya di sebelah mana gitu-gitu sih. Boleh deh, kayaknya kita bisa baca ini dulu, tapi agak susah ya. Hmm. Ini kelihatan gak sih? Kayaknya agak sulit ya. Oke, si sistem ekskresi nomor 1 sama 2 boleh teman-teman dibaca dulu. Hmm, hmm, kita coba bahas yang ekskresi dulu. Ini gambaran soalnya aja ya. Tapi jangan sampai teman-teman beranggapan, oh nanti soalnya kayak gini. Jadi teman-teman dihafalin jawabannya karena kelihatannya ada nih beberapa yang sering ngapalin jawaban. Dan ini udah di beberapa kasus kayak saya juga di yang lain misalnya ada yang kalau saya kasih latihan soal gitu, oh ternyata dia ngafalinnya si jawabannya gitu. Jadi tanpa ngelihat dia konsepnya seperti apa. Ini lagi ngomongin pengaruh konsumsi air, garam, dan air pada volume urin. Volume urin dikumpulkan sampai 1 jam setelah mengonsumsi masing-masing zat. Ini ada 3, aduh agak burem gambarnya kalau saya share, jadi teman-teman silakan boleh dibuka. Ini ngomongin jumlah kafein yang dikonsumsi, terus ini jumlah garam yang dimakan, dan ini volume air yang diminum. Itu. Terus kita lihat ini. Pernyataannya adalah ini sih. Saya bisa kecilin nggak ya? Kalau kecilin mungkin bisa. Nah, kafein merupakan senyawa yang ini tentang kafein, ini tentang garam, dan ini tentang airnya, volume air.
Boleh teman-teman coba dikerjakan dulu. Oke, ada yang sudah menjawab nih. Mungkin ada yang ini versinya berbeda. Oke. Oke, BBBS, BSBB, BSBB. Oke, saya suka kalau banyak yang ini. Hmm. Oke, oke. Ini bervariasi banget. Mari kita lihat ya nanti. Hmm, hmm, hmm. Oke, ada lagi mungkin yang mau ini menjawab. Ada versi lain. Jadi udah ada beberapa kubu. Ada BSBB, BSBS, BBBS. Saya tiga. Oke. eh Kayaknya ini soal, saya lupa, soal OSK di tahun berapa gitu, saya lupa. Jadi memang ada data yang grafik batang. Berarti grafiknya ini kadang tiga, gimana caranya ya berarti kita analisis memang satu-satu gitu. Kadang ada yang kita harus analisis dua-duanya sih biar kelihatan jawabannya. Misalnya yang ini, yang di sini tentukan ini benar atau salah. Kafein, berarti kita bisa fokus di yang sini, merupakan senyawa yang memiliki efek diuretik. Diuretik itu apa sih? Iya, hubungannya sama urin ya. Berarti dia pengeluaran urin. Artinya kalau kita makin banyak kafein, apakah dia punya efek untuk urinnya bisa itu lebih sedikit atau lebih banyak? Pokoknya teman-teman mungkin kalau nanti ada kata terkait memberikan pengaruh atau dia berdampak, itu tuh bisa positif, bisa negatif. Dia bisa punya efek yang menghambat atau efek yang memicu. Jadi dua-duanya itu menghasilkan efek gitu. Jadi kalau nanti ada soal-soal, kadang-kadang ada yang kayak, apakah ini bisa memengaruhi?
terjadinya memengaruhi pelepasan apa, memengaruhi hormon apa. Yang namanya memengaruhi itu tidak hanya memicu tapi juga menghambat. Nah, kalau di sini kebetulan kita kelihatan nih, si efeknya ternyata dia makin banyak konsumsi ini makin ini kan berarti sumbu X, ini jumlah kafein yang dikonsumsi, ini sumbunya, volume urinnya, makin banyak konsumsi kafein, urinnya yang dikeluarkan makin banyak. Artinya dia punya senyawa punya efek diuretik ya untuk keluarnya urin. Ini berarti benar. Nih, kalau yang B, mengonsumsi banyak garam dapat mencegah hilangnya air melalui dapat mencegah tubuh dari kondisi dehidrasi sebab kadar garam yang tinggi dapat mencegah hilangnya air melalui urin. Mungkin kita mikirnya gini, kalau ada banyak garam kan harusnya sel-selnya jadi lebih hipertonik ya. Harus hipertonik berarti harusnya banyak air-air yang masuk ke dalam sel. Mungkin gitu pitfallnya. Tapi kita lihat lagi, apakah konsumsi banyak garam dapat mencegah tubuh dari kondisi dehidrasi? Kita lihat ketika kadar garamnya makin tinggi, dia sebetulnya volume urinnya jadi relatif lebih tinggi ya, walaupun tidak setinggi yang si kafein. Karena ini sumbu Y-nya agak beda ya, kita lihat. Ini walaupun sama-sama menaik, meningkat, tapi sumbu Y-nya beda. Ini per 100, ini bahkan per sepuluhan. Kayak ini dari 200 ke 250. Artinya dia tinggi tapi memang tidak terlalu banyak. Tapi kita lihat, sebetulnya kalau di sini volume air, oke. Kadar garam yang tinggi dapat mencegah hilangnya air melalui urin. Kadar garam yang tinggi, apakah dia bisa mencegah hilangnya air melalui urin? Mungkin apa ya, asosiasinya dia apa ya, kayak oh kalau kadar garam tinggi nanti berarti sel-selnya banyak, justru airnya memang tidak dikeluarkan tapi banyak yang masuk ke sel-sel tubuh. Tapi nggak kayak gitu juga teman-teman. Jadi kita lihat di sini kecenderungannya kadar garam yang dimakan itu tinggi, volume urin yang dikeluarkan juga relatif lebih tinggi sebetulnya karena lihat agak ada peningkatan gitu ya. Walaupun mungkin di sini tidak terlihat signifikansinya. Di sini nggak ada tanda bintang atau AB, tapi secara umum dia makin tinggi, kelihatan makin tinggi. Artinya dia kalau dibilang dapat mencegah dehidrasi, enggak ya. Sebab dia justru bisa jadi ini juga memicu terjadinya dehidrasi gitu. Atau kalau secara logikanya teman-teman, kayak kalau teman-teman makan banyak garam, apakah teman-teman jadi kayak oh ini cairan tubuhnya kayak makin bagus atau justru itu memicu teman-teman dehidrasi? Ya, gimana ya? Kalau gini deh, kalau teman-teman makan garam, biasanya teman-teman cepat aus juga kan. Artinya teman-teman buat menyeimbangkan tubuh, teman-teman harus banyak minum juga gitu sebetulnya untuk biar kondisi tubuhnya jadi seimbang. Kalau makan garam doang tapi minumnya tidak banyak, itu juga jadinya akan bikin tubuhnya kurang bagus ya. Nah, di sini kalau konsumsi garam doang, jadi apakah dapat mencegah tubuhnya dehidrasi? Ini jawabannya tidak. Kalau makan garam doang, ini nggak bisa mencegah tubuh kita jadi dehidrasi. Kecuali kalau kita makan garam terus memang banyak minum air gitu setelah itu. Ya, ya. Tapi karena kekurangan dehidrasinya justru karena air yang diminumnya jadi banyak itu sih. Gitu. Jadi bukan karena konsumsi banyak garamnya jadi kita mencegah dari dehidrasi, tapi karena airnya gitu kan. Terus kalau yang C, kurva hubungan antara laju konsumsi air dengan volume urin. Nah, ini saya kayaknya kehalang. Kurva hubungan antara laju konsumsi air dengan volume urin, berarti yang ini berperan sebagai kontrol. Berarti apakah ini bisa kita jadikan kontrol? Iya, ini bisa ya. Berarti makin banyak air, ini kan memang urinnya makin banyak. Betul dong, kalau yang tadi bagus dong sebetulnya. Tapi kita lihat ternyata makin banyak garam di sini, garam apa? Volume airnya yang dikeluarkan makin lebih tinggi dari 250. Sedangkan kalau di sini bahkan berapa ya ini? Oh, ini 260, 270. Oke, kalau ini apalagi kalau yang kafein
kafein dia lebih parah lagi ya, dia bisa sampai 800-an gitu, 800. Artinya kalau kayak gini apakah ini bisa jadi kontrol? Ini adalah kontrol, betul. Karena si ini ini kan sebagai gambaran normalnya ya, ibaratnya kalau kita minum, kita airnya segimana sih? Kalau kita minum banyak, kita airnya segimana sih? Ini dijadikan patokan untuk yang lain. Apakah yang lain akan lebih banyak dari ini? Minumnya apa namanya, garam yang garam, urin yang dikeluarkannya atau tidak gitu. Ternyata kafein lebih tinggi, oh berarti dia ini bisa dijadikan sebagai kontrol, betul. Yang terakhir, konsumsi kafein dengan konsentrasi yang tinggi dapat memicu dehidrasi. Ini mah ini dari yang A ya. Diuretik tadi kan saya bilang dia bisa ini ya, bisa terkait apa namanya, pengeluaran urin. Kalau di sini dibilangnya kafein tinggi dia dapat memicu dehidrasi. Ya ini kalau kafein tinggi ternyata dia volume urinnya dia bisa banyak ya yang dikeluarkan. Kalau kita nggak banyak minum, dia bisa memicu dehidrasi, tentu saja bisa. Makanya orang yang minum kopi harusnya banyak minum air mineral juga, banyak minum air putih gitu. Jadi di sini lagi-lagi kalau ngomongin dehidrasi ini kaitannya sama si airnya juga sih. Apakah dia banyak minum air atau tidak? Kalau konsumsi kafein doang, dia tanpa meminum air tentunya akan memicu dehidrasi. Mirip dengan garam, kalau garam doang tanpa banyak airnya, dia juga bisa memicu dehidrasi gitu. Bukan mencegah kondisi dehidrasi. Gitu. Jadi ini jawabannya benar, salah, benar, benar. Gitu. Tadi udah ada yang mirip ya jawabannya, yang sama. Benar, salah, benar, benar. Oke. Congrats, berarti teman-teman di sini udah ada yang pernah mungkin mengerjakannya. Kalau yang belum berarti, oh ini loh cara menjawabnya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? 3, 2, 1. Oke, oke. Ini yang C. Ini kenapa Kak yang C jawabannya benar? Kurva hubungan antara laju konsumsi air dengan volume urin berperan sebagai kontrol. Jadi di sini kita bisa lihat dulu nih, yang namanya kontrol apa sih? Kontrol itu kan dia pada kondisi normalnya ya. Apa ya? Kontrol itu untuk membandingkan kita apakah hasilnya ini valid atau tidak. Valid atau tidaknya, apakah dia berbeda dengan kondisi pada awalnya seperti apa atau tidak berbeda. Berarti kan kita harus tahu dia kondisi awalnya seperti apa. Ibaratnya ini adalah kondisi awalnya. Kalau kita sedikit minum air, urin kita itu sedikit. Kalau kita banyak minum air, urin kita makin banyak. Itu kondisi normalnya. Nah, ini sebetulnya bisa kita jadikan kontrol. Apakah kalau kita terlalu banyak mengonsumsi sesuatu, dia bisa jadi lebih banyak juga atau tidak. Terus dibandingkannya dengan apa? Dibandingkannya biasanya dengan volume urinnya. Kalau ternyata dia lebih banyak dari yang kontrol, artinya ini punya efek yang sangat sangat signifikan gitu. Contohnya apa? Misalnya nih, kalau kita minum 400, sebetulnya minum 400 apa nih? 400 mili, kita itu keluar urinnya sekitar 260, 270. Ada nggak nih sesuatu yang ketika kita mengonsumsi banyak, urinnya di luar atau lebih banyak dari sini? Ternyata kita lihat di sini kafein. Kafein itu ketika dikonsumsi 200 miligram, dia bahkan urinnya volumenya sampai 800. Sampai hampir 3 kali lipatnya lebih. Iya nggak sih? 203, iya. 3 kali lipatnya lebih dari sini. Artinya apa? Artinya dia jauh dari normal. Apa ya? Jauh dari normal. Berarti dia punya efek yang signifikan terhadap normal. Makanya ini bisa kita jadikan sebagai kontrol untuk ngelihat apakah dia punya efek banyak atau tidak nih. Kayak lihat aja ini ketika miligramnya sedikit, ternyata dia bahkan lebih tinggi dari normal. Dia sekitar 300 mili. Artinya kalau kita normalnya cuma sekian ratus, tapi dia udah nyampe 300, berarti dia punya efek yang signifikan gitu sih. Jadi apakah di sini kurva hubungan antara laju konsumsi air dengan volume urin berperan sebagai kontrol? Dia bisa berperan sebagai kontrol gitu. Untuk membandingkan ya. Sampai sini ada pertanyaan lagi?
Tiga, dua, oke ada lagi. Apakah semua minuman mengandung kafein dapat menyebabkan dehidrasi? Jawabannya di sini bukan minuman yang mengandung kafeinnya, tapi justru kafeinnya. Berarti apapun sesuatu yang mengandung kafein tentunya bisa menyebabkan dehidrasi. Berarti kalau secara penelitian ini ya, ini dari penelitian yang di sini loh. Jadi secara hasil penelitiannya katanya yang mengandung kafein dia cenderung bisa apa ya mendukung atau menstimulasi terjadinya dehidrasi karena tadi ini aja nih dia airnya udah keluar banyak ya. Jadi kalau dia tidak dibarengi atau tidak disertai dengan meminum banyak air putih atau air mineral, berarti dia bakal makin cepat dehidrasinya gitu. Karena kan makin banyak yang dibuangnya. Tapi kalau dia diimbangi sama minum, harusnya mungkin masih ini ya bisa dinetralisir lah ibaratnya gitu. Jadi apakah semua minumannya? Ya jawab apakah semua yang mengandung kafein? Jawabannya ya. Harusnya berdasarkan jumlah kafeinnya, bukan dia jenis minuman apa gitu. Kafein ingat tidak hanya di dalam kopi ya, di dalam teh juga ada kafeinnya. Walaupun mungkin kadarnya agak berbeda sama kopi gitu. Makanya kalau teman-teman, kalau mungkin yang jarang minum kopi, pun yang sering minum kopi sebetulnya, kalau kopinya beda jenis, ada sesuatu yang kafeinnya tinggi, biasanya teman-teman akan sering beser atau sering ke toilet. Kalau saya kayak gitu misalnya. Saya banyak kopi yang tipenya robusta. Robusta biasanya kafeinnya lebih tinggi. Saya akan sering beser dibandingkan kopi yang misalnya Arabica yang dia kafeinnya lebih rendah gitu. Cuma teman-teman mungkin akan ini kalau teman-teman yang pernah ngopi atau sering ngopi itu makin ketika pertama kali ngopi biasanya teman-teman akan terangsang untuk pipis lagi, pipis lagi, pipis lagi. Nah, kalau teman-teman pipis terus tanpa ada air yang masuk, nanti lama-lama ya dehidrasi dong, cairan tubuhnya dapat dari mana lagi kalau dikeluarin terus gitu. Apalagi kalau teman-teman yang apa ya? Yang di daerah panas, kalau di daerah panas sudah agak jarang sih. Nah, kalau daerah panas keluar keringat terus teman-teman pipis, wah udah makin makin air cairan di dalam tubuhnya makin berkurang gitu ya. Anyway, itu FYI singkat tentang kopi, tentang kafein dan juga tentang urin. Ada pertanyaan lagi? Tiga, dua, satu. Oke, kita tutup materi tentang kafein. Nah, ini sekarang ada soal apa lagi sih, Kak? Kalau ekspresi, ya dia tidak jauh-jauh dari soal ini. Nah, ini sih ya. Silahkan teman-teman coba dilihat. Ini biasanya kayak gini. Ini bisa gambar kayak gini. Ini kalau ini gambar grafik. Ada juga kadang-kadang gambar si sel nefronnya. Di nefronnya diliatin. Terus nanti ini gambar A ketika terjadi apa gitu. Ini beneran teman-teman. Berarti kalau untuk sistem ekskresi, teman-teman harus tahu dulu dia arah alirannya dari mana ke mana. Terus apa aja yang terjadi di bagian-bagiannya gitu. Gimana sih cara menganalisis grafik yang kayak gini? Ini memang kalau grafik kayak gini, sebetulnya kita bakal banyak menduga-duga ya. Karena hmm, ya kita bisa lihat sumbu X sama sumbu Y-nya. Kita adanya informasi itu sih. Di sini nggak dikasih keterangan lagi kan.
Jadi pasti banyak yang bakal menduga-duga, tapi secara logika kayaknya harusnya kayak gini, kayaknya harusnya kayak gitu. Gitu. Kan oke, sudah ada yang menjawab. Oke, 2 nih. 3. Oke, oke. Oke, udah ada beberapa kubu ya. Kubu, kubu jawaban. Oke, mari kita coba lihat dan bahas.
Saya belum on. Oke, kita coba sekarang lihat di sini. Ini adalah grafik yang menunjukkan pengaruh ADH terhadap osmolaritas filtrat di sepanjang nefron. Ini angka pada gambar menunjukkan volume cairan di dalam tubulus. Berarti kita lihat ya. Oke, angkanya ini beda-beda, 25 dan lain-lain. Oke. Oke, ini kayaknya yang A banyak yang sama-sama jawab salah semua ya, kita lihat. Pada tubulus proksimal, penyerapan nutrisi dan mineral tidak disertai dengan penyerapan air. Oke, ini mungkin teman-teman juga ini ingatnya apa ya konsepnya. Kalau di tubulus proksimal ada nggak sih penyerapan air? Jawabannya tentu saja ada ya, betul. Jadi di sini jawabannya makanya salah. Makanya di sini tidak disertai, harusnya tetap disertai. Oh ini tipis sekali, sebentar. Oke, ini kalau dibilang tidak disertai harusnya tetap disertai ya. Jadi sama penyerapan air karena kita lihat juga dari sini awalnya 125 jadi ke 44. Ya nggak sih dari 125 ke 44 artinya dia ada yang air yang diserap gitu kan. Terus kita lihat ADH menyebabkan peningkatan, oh berarti sorry, ini berarti salah. Terus di sini, ADH menyebabkan peningkatan penyerapan air di segmen menurun dari loop Henle dan collecting that. Kira-kira mana? Ini kan loop Henle berarti kan bisa dibagi dua ya. Dia dia apa dulu? Dia menurun dulu atau meningkat dulu sih kalau di loop Henle? Kira-kira coba. Berarti ya kalau kita lihat dari sini, ini deh, kita konsepnya dulu si ekskresi. Ekskresi mana ya ekskresi? Waduh, waduh, waduh. Saya lupa. Oke, ekskresi. Kan harusnya gini ya. Berarti yang tadi saya bilang ini teman-teman konsepnya harus tahu dulu dia dari mana ke mana dialirinnya. Oke, dari tubulus proksimal. Terus ke di sini sebelum ke tubulus distal ada lengkung Henle dulu. Oh, lengkung Henle-nya dia menurun dulu baru menaik. Terus ada tubulus distal, barulah dia ke tubulus colectivus. Yang terjadi apa ini? Terus kita lihat, oh ini ada air loh yang keluar di sini, ya kan? Terus di sini juga ada air yang keluar. Di sini ada air, di sini juga ada air yang keluar. Berarti dia keluarnya air mulai dari si tubulus proksimal ya. Sekarang kita kembali ke sini. Dari sini ADH katanya menyebabkan ADH kan ini ya di efek dari ADH. Oh berarti yang warnanya kuning ini. ADH menyebabkan peningkatan penyerapan air di segmen menurun dari loop Henle. Berarti kan dia harusnya menurun dulu ya. Kita lihat menurun, kita bayanginnya berarti dibagi dua nih. Yang satu menurun dulu, baru ini yang meningkat. Ya nggak sih? Yang ascending dan descending. Ini yang descending dulu baru ascending. Yang menurun ini ternyata kan dia memang meningkat ya. Kalau nggak ada ADH dia tuh segini. Tapi kalau ada ADH dia jadinya meningkat banget nih yang diserapnya. Jadi tinggal 25 mili. Artinya, apakah dia menyebabkan peningkatan penyerapan air di segmen menurunnya? Jawabannya adalah benar. Karena ini sesuai ya. Ini kita bayangin aja misalnya ini di tengah-tengahnya gini lah ya. Tet, 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 tet. Kita tarik ke bawah. Berarti kan daerah yang di dekat tubulus proksimal adalah lengkung yang menurun, yang di dekat tubulus distal adalah lengkung yang menaik. Yang menurun ternyata di sini datanya dia airnya, kondisi filtratnya jadi dari 44 nih, jadi ke 25. Dia menurunnya agak jauh. Kalau di sini memang nggak dikasih tahu, tapi berarti kan kemungkinannya ini osmolaritasnya aja dia
lebih tinggi. Jadi kemungkinan di sini ADH-nya bisa meningkatkan penyerapan air di segmen tersebut. Karena di sini bahkan kalau yang tanpa ADH dia masih 25. Artinya di sini belum nyampe 25 ya. Gitu. Berarti ini benar. Kalau yang C, ADH meningkatkan rasio osmolaritas cairan interstisial korteks, berarti yang ini, korteks kortikal, terhadap medula. Ini medula sebesar 2 kali lipat. Betul atau salah? Kita lihat, berarti efek ADH kita bisa lihat yang ini. Dia meningkatkan rasio osmolaritas cairan interstisial korteks. Misalnya, osmolaritasnya tadinya di sekitar berapa ini berarti? Di sekitar 300-an lah ya. Sekitar sini. Terus akhirnya dia jadi ke pas di medulanya meningkatkan rasio osmolaritas cairan interstisial korteks terhadap medula. Korteks per medula sebesar 2 kali lipat. Ke medulanya memang lebih tinggi ya jadinya. ADH-nya meningkatkan efek rasio osmolaritasnya dari korteks ke medula. Terus kita lihat memang efek gara-gara ada ADH ini jadi lebih tinggi. Gitu ya. Jadi kayaknya memang lebih besar dari 2 kali lipat, tapi bisa kita anggap ini jadinya benar gitu. Karena jadi tinggi banget kan kalau dari situ. Osmolaritasnya. Osmolaritasnya kan berarti lihatnya dari sini ya. Tuh. Lalu yang D di sini. Di bawah pengaruh ADH yang ini, penyerapan air tertinggi ada di tubulus pengumpul bagian medula. Tubulus pengumpul kan collecting tubul, collecting duct. Betul, betul, betul. Oke, collecting duct ini penyerapan air tertingginya katanya di sini. Kita lihat dari sini sebetulnya dia dari 8 mili jadi 0,2. Ya walaupun gara-gara ADH. Kira-kira yang paling tinggi yang mana sih? Ada lagi nggak dia yang lebih tinggi? Sebetulnya gara-gara ADH kalau kita lihat di sini, ini ada yang lebih tinggi lagi ya. Ini kan ini tuh hanya menggambarkan osmolaritasnya, tapi kalau airnya sendiri sebetulnya kita lihat di sini dari 44 sampai 25 bahkan dia berapa tuh? 19 ya, 19 mili. Kalau di sini dari 8 ke 0,2 berarti ya cuma 7, sekian mili yang diserapnya. Iya nggak sih? Berarti kalau di bawah pengaruh ADH penyerapan air tertinggi akan terjadi di tubulus pengumpul. Ini jawabannya jadi kurang tepat. Kalau tidak di bawah pengaruh ADH yang paling banyak di mana? Ya dari proksimal kan proksimal ini penyerapan airnya yang paling utama ya. Yang paling pertama airnya bakal banyak keluar gitu. Tapi setelah ada efek ADH sebetulnya penyerapan air yang lebih banyaknya di mana? Kayaknya sih di sini guys, di lengkung Henle ini yang menurun ya berarti. Ini ini bentuknya aja yang naik tapi sebetulnya lengkungannya yang ke bawah dulu, descending dulu. Jadi jawaban yang tepat adalah salah, benar, benar, salah. Oke, ada yang sudah tepat nih kayak gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu Kak boleh tolong jelasin ulang nggak yang B? yang B ini ya. Iya Kak. Oke. ADH di sini meningkatkan penyerapan air di segmen menurun. Oke, jadi ini kan cuma disebutnya loop of Henle doang. Kita kasih taunya ini adalah lengkung Henle. Lengkung Henle itu gimana, Pak? Kan kita tahu bentuknya seperti ini. Oke, kita slideshow. Jadi, oke ini belum bisa saya ini. Ini kalau kita lihat lengkung Henle, ini kan urutannya ya, yang tadi saya bilang. Jadi konsepnya kita harus tahu dulu dia mengalirnya dari mana ke mana. Mengalirnya kan pertama si filtrat itu dari tubulus proksimal. Kan awalnya dari ini ya, filtrasi dulu nih di glomerulus gitu kan. Terus nanti dia kan terus di kapsula Bowman, terus dikeluarin ke tubulus proksimal, terus ke lengkung Henle, terus ke tubulus distal dan kolektifus. Lengkung Henle ini bagiannya adalah yang pertama dia akan melewati yang lengkung Henle yang menurun. Terus di sini melewati lengkung Henle yang menaik. Itu kan lengkungannya kayak gitu. Oke, baru ke tubulus distal dan ke tubulus kolektifus. Sekarang kita lihat di sini dia tidak disebutkan nih si lengkung Henle-nya yang kayak gimana. Jadi kita bisa asumsikan bahwa lengkung Henle yang dekat dengan tubulus proksimal adalah yang dia yang menurun. Ini makanya saya tulis di sini
dia lengkung Henle menurun. Kalau ini lengkung Henle yang dekat sama tubulus distal adalah lengkung Henle yang menaik, menanjak kan gitu. Terus kita lihat di sini ADH, ini kan efek dari ADH-nya ya. Terus kita lihat di sini dari jumlah cairannya. Nah, di sini dari cairannya dibilang ADH ini menyebabkan peningkatan penyerapan air di segmen menurun dari loop Henle. Ini ibaratnya ini kalau nggak ada ADH dia tuh segini. Dia segini, ini kita tidak tahu nih berapa mili, tapi kita bisa lihat di sini ininya itu masih 25 mili. Artinya 25 mili kan di sini artinya kemungkinan besar dia pas diserap ini masih lebih dari 25 mili ya nggak sih? Artinya dari 44 mili cuma mungkin 30 milian atau berapa gitu. Walaupun di sini tidak disebutkan ya milinya berapa. Nah, ketika ada ADH, dikasih ADH, dia itu dari 44 jadinya ke 25 mili. Terus kita gimana bisa taunya kalau dia jadi meningkat? Karena ternyata setelah dari sini dia malah jadi 8 mili nih kalau ada ADH. Berarti kan emang beda banget ya. Di sini apa kalau tanpa ADH bahkan dia baru 25 milinya di antara lekung Henle sama tubulus distal gitu. Sedangkan kalau di sini di lengkung Henle menurun dia udah 25 mili. Artinya di sini dia berhasil meningkatkan penyerapan air. Air yang diserapnya jadi 19 mili lebih lebih banyak dibandingkan yang tanpa ADH. Nah, gini. Jadi di sini ADH menyebabkan peningkatan penyerapan air di segmen menurun. Di segmen menurun. Ini mungkin agak bingungnya, ini segmen menurun harusnya yang ini dong, Kak. Enggak ya? Ini ini jadi suatu pitfall gitu kayaknya ya, guys. Soalnya segmen menurun harusnya yang lebih dekat sama proksimal. Harusnya gitu. Jadi segmen menurunnya dia memang meningkat nih penyerapan airnya dibandingkan dengan yang tidak tanpa ADH gitu. Oh, ini dan dari collecting duct-nya. Collecting duct. Ini juga kelihatan di collecting duct. Ini kalau tanpa ADH, dia dari 25 cuma sampai jadi 20. Artinya air yang diserap cuma 5 mili, ya kan? Sedangkan kalau pakai ADH, ini airnya yang dari 8 mili, dia cuma sisa 0,2 mili. Artinya kalau pakai ADH, dia air yang diserapnya jadi lebih banyak, gitu. Begitu. Oke, siap. Thank you. Oke, sip, welcome. Ini ada yang di Ya, jelasin ulang bagian D. Oke, di bawah ADH, penyerapan air tertinggi terjadi di tubulus pengumpul. Oke, kita lihat lagi. Jadi, kalau di tubulus pengumpul, ini mungkin ada kaitannya nih sama yang D. Di tubulus pengumpul, berarti kan kemungkinan dia dari 8 mili sampai ke 0,2 ya. Ini sekitar 7, sekian mili diserapnya. Ada nggak sih yang dia penyerapan airnya lebih tinggi dari 7, sekian mili? Ternyata ini dari 44 mili, dia diserap jadi 25 mili, teman-teman. Dengan adanya ADH. Artinya di sini dia kemungkinan penyerapan air tertinggi akibat ADH itu justru banyaknya di loop Henle. Makanya yang D ini jadi kurang tepat. Begitu kemungkinan cara bacanya. Aman, teman-teman? Oke, karena ini sudah jam 12, biar kita tidak terlalu panas,